Sebelumnya kami dari mahasiswa UB Universitas Brawijaya Kediri. Di sini kami ingin mewawancarai seputar kafe ini. Tentu yang pertama pasti kita ada yang namanya survei dulu ya. Jadi semua hal itu pasti harus ada survei dahulu. Jadi kita survei rata-rata di Kediri itu kesukaannya apa. Jadi oke, kita pertama itu harus menentukan marketnya kita mana. Marketnya kita mau anak muda, orang tua, anak kecil, atau semua kalangan gitu. Jadi kalau di lisensi ini kita marketnya lebih ke anak muda. Jadi temanya kalau anak sekarang namanya itu cafe skena. Berangkatnya dari situ, berangkat dari konsep cafe skena, kemudian kita menentukan menu-menu yang sekiranya menu anak muda banget gitu. Ya, entah itu dari kopi, itu dari minuman yang berupa non kopi, terus makanan-makanan. Nah itu menentukannya itu berawal dari konsep itu. Terus kita juga survei kafe di daerah Kediri, kafe-kafe di luar Kediri, dia yang rame makanannya apa, yang enak apa, nah kita nanti ambilnya dari situ. Kalau untuk zaman sekarang ya Mbak, untuk zaman sekarang pasti yang pertama itu sosial media. Nggak bisa dipungkiri sosial media itu nomor satu. Yang pertama pasti dari TikTok, dari IG, dari influencer gitu. Sini rame itu berawal dari temen ada kenalan influencer, kemudian suruh review sini, akhirnya kontennya meledak, akhirnya alhamdulillah sini rame. Berawal dari situ, akhirnya kita juga bikin konten di TikTok, kita bikin konten di IG. Berawalnya dari situ. Yang kedua juga kita by partner. By partner itu begini, contoh kita ada partner yang namanya Head Studio. Head Studio itu berupa kayak gaming house, gaming untuk main PS itu loh. Jadi kita berkolaborasi, jadi kita kasih voucher di sana juga kasih voucher untuk kita. Jadi setiap pembelian berapa ada syarat dan ketentuan, nanti dapat voucher bermain di gratis gitu. Kolaborasinya seperti itu. Nanti juga ada kolaborasi dengan kafe-kafe lain, dengan mungkin brand-brand lain seperti di dalam ada kaos. Nah, kaos itu Moses, jadi kita kolaborasi sama brand lokal. Jadi boleh nggak brandmu ditaruh di tempatku buat display gitu. Jadi mungkin seperti itu. Kalau di sini kita tetap yang promosikan nomor satu tempatnya ya, soalnya tempatnya yang kekinian, terus juga yang nomor satu tempat, yang kedua menu kita yang murah. Kan kita buka kafe juga memperhitungkan pesaing, jadi kita harganya pun harus di bawah para pesaing dan rasanya tetap oke gitu. Jadi yang dipromosikan tetap yang pertama tempat kita, kedua produk kita, yang ketiga pelayanan kita.
Biasanya gini, harusnya yang dilakukan ya, ini harusnya, cuman saya nggak melakukan itu. Harusnya itu saya pakai survei. Jadi saya datengin ke perorangan berapa 100 orang atau 200 orang, nanti tak tanyain, Mas sampean kalau di kafe sukanya minum kopi yang apa, sukanya makan yang apa. Jadi kita bikin survei by data set, nanti ketemu hasilnya itu gimana. Harusnya seperti itu. Cuman kalau di sini cuman lewat mulut ke mulut. Jadi setiap ada customer, teman atau temennya karyawan atau temennya temen, itu saya tanyain gimana Mas, kurangnya apa, enak nggak produk kita, kalau enggak kurangnya apa gitu. Kalau saya gitu. Cuman harusnya yang harus dilakukan tetap harus pakai survei. Jadi bikin survei, contoh kopi itu sukanya yang gimana, terus kemudian yang condong lebih rasa kopinya atau rasa susunya yang lebih kenceng gitu. Kalau makanan lebih ke asin atau manis kayak gitu. Harusnya seperti itu. Cuman kita keterbatasan apa ya, media lah ya, akhirnya cuman pakai mulut ke mulut. Kalau kritik dan saran itu sangat pengaruh ya Mbak, soalnya di F&B itu yang pertama yang menjatuhkan F&B itu biasanya di tidak konsistensi. Jadi kita harus menerima semua kritik dan saran, entah itu bagus atau enggak, yang penting kita terima, kita evaluasi kenapa kok timbul kritik semacam ini. Harusnya nggak seperti ini gitu. Jadi kritik dan saran itu pasti membangun untuk kita. Jadi tetap itu wajib diperhatikan. Soalnya itu kritik itu sangat riskan untuk sebuah F&B lah. Faktor yang menentukan harga ya, biasanya sih kalau saya pasar di Kediri sih Kak. Jadi saya nge-up harga yang kemungkinan harganya itu paling tinggi, nanti saya jadikan HPP. Oh iya. Jadi tetap kita lihat di pasar daerah Kediri gimana. Kalau saya pakainya gini, pertama kali saya menghitung HPP, jadi saya pakai harga yang paling tinggi. Contoh aja kita ke kopi lah ya. Kopi katakan 1 kilonya normalnya harga contoh 20.000. Oke, kita pakai kemungkinan naik paling banyak berapa? Oke, 2 kali lipat 40.000. Oke, kita pakai hitungannya gitu. Kita hitungannya 2 kali harga pasar sekarang. Jadi katakan sekarang harganya kopi 1 kilo 2.000. Oke, kita menghitungnya mulai dari angka 40.000 kopi per 1 kilo, nanti berapa gramasinya, jadinya berapa cup, nanti dihitung, ada hitungannya sendiri, nanti ketemu. Jadi gitu. Jadi nanti kalau ada naik turunnya harga, selama itu nggak melebihi stand, karena kita punya namanya stand ya, stand HPP kita, jadi itu nggak masalah. Terus kemudian di HPP itu sendiri, ini kalau buat sini ya, kalau saya yang bikin HPP itu saya kasih stand lagi 30%. Jadi semua bahan produk jadikan satu, nanti plus 30%, itu biasanya untuk pajak 10%, 10%-nya lagi untuk kerusakan bahan, 10% lagi untuk alat-alat. Contoh kayak kompor rusak, kemudian ada apa-apa yang rusak, kita ambil untuk servisnya dari 10% itu. Jadi HPP ditambah 30%, nah baru nanti ketemu HPP pasnya berapa, tinggal kita ambil marginnya berapa gitu.
itu kita kasih stand di HPP yang sekiranya apa namanya, kalau ada naik turunnya itu nggak melebihi itu. Untuk sekarang belum ada sih Kak. Tapi kemungkinan kita kan mainnya nanti hari-hari tertentu, nanti kita ada diskon, ada apa namanya, ada potongan harga. Terus kalau nanti ada kolaborasi seperti contoh kemarin itu kita kolaborasi sama Kedirian itu tuh sebuah event buat teman-teman yang suka lari. Jadi kumpulnya di sini, nanti kita kasih voucher nanti beli di sini dapat potongan berapa gitu. Pakai tetap. Sebenarnya kalau lokal lebih murah. Tertentu Mbak, apa ya Mbak, tertentu nggak pasti ya. Ada yang kita belanja, ada yang diantar. Jadi tergantung kita cari salesnya itu ada apa enggak. Kalau ada salesnya, kita by phone aja udah bisa. Jadi kalau udah ada Mas, tolong kirim ini nanti dikirim. Kalau yang nggak ada, nanti kita belanja sendiri ke toko, ke retail. Jarang sih, soalnya kita pasti ada stokan ya, namanya stokan. Jadi setiap coffee shop itu harus ada stok. Jadi kita stok apa aja, berapa porsi, terus nanti kalau ada yang minim nanti kita belanja. Kalau nggak ada, biasanya nanti ke pasar itu pasti ada. Jadi tetap larinya ke pasar sih, ke pasar. Kalau mungkin yang apa namanya, barang-barang yang nggak ada di pasar biasanya kita online itu ada semua sekarang. Iya. Kalau kita punya stokan, jadi yang minim itu kita bisa feeling, oh ini habis 3 hari atau 5 hari lagi dan barangnya langka, oke berarti kita beli online dari sekarang. Untuk sementara belum, tapi bulan ini harusnya udah ada. Udah mau rencananya mau rilis di YouTube atau gitu ya? Bulan ini. Tidak ada. Jadi kerjasama itu hanya cuman kayak misalnya kan tadi baju itu. Iya. Oh, Snapgram atau apa? Itu cuma kayak teman-teman punya brand lokal, brand daerah Kediri, terus buat display di sini gitu aja. Dulu ada apa ya buat kuku itu, nail art. Nah, dulu ada nail art juga, cuman nail artnya itu ada kendala, akhirnya dibawa lagi. Kalau misalnya di kafe ini ada nggak? Kalau misalnya kan kafe-kafe kan biasanya dipromosiin pakai di brand ambassador apa gimana gitu. Ya nggak ada. Brand ambassadornya teman-teman sendiri. Jadi misalnya kalau ada orang datang, kan kemarin tuh pernah FVP juga kan di kafenya di hidup saya. Jadi kayak itu orang yang datang sendiri inisiatif buat ngevideoin promosi kafenya atau kayak pihak kafenya yang kayak untuk minta tolong buat promosi ini gitu. Dari kita sih, itu temen kita itu kita mintain tolong. Jadi kita minta tolong dong di up di sosial mediamu. Jadi awal-awal dulu ya itu kita minta apa ya, banyak ya, alhamdulillah banyak temen bermanfaat gitu. Tolong dong setiap kesini itu apa sih review, ayo bikin story gitu.